Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewa Kade Agus Suryadi dengan NIM 2411021007 dari Prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali semester 4 Institut Agama Hindu Negeri Mukuturan. Jadi tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah statistik pendidikan. Jadi di sini saya akan melakukan uji korelasi dengan data yang digunakan, yaitu yang pertama ada hasil belajar, yang kedua ada motivasi belajar, dan ketiga ada kecemasan belajar. Dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 50 orang. Langkah awal ketika sudah membuka aplikasi SPSS, lanjut klik variable view, lalu pada kolom label kita akan masukkan variabelnya. Yang pertama ada hasil belajar, yang kedua ada motivasi belajar, dan ketiga ada kecemasan belajar. Oke, kita ke data view. Kemudian kita masukkan data hasil belajar dengan responden yang digunakan yaitu 50 dengan rentang nilai 60 sampai dengan 90. Kita masukkan datanya semuanya. Kemudian pada motivasi belajar kita menggunakan skala 1 sampai 5. Kita masukkan datanya juga. Lanjut di kecemasan belajar kita menggunakan skala sama juga 1 sampai 5. Setelah itu kita kembali ke variable view, dimana kita ketik value-nya itu kita satu, yaitu kita isi sangat cemas, sangat rendah, maaf. Kita klik add. Yang kedua sama dengan rendah, klik add. Yang ketiga sama dengan sedang, klik add. Yang keempat sama dengan tinggi. Lima sama dengan sangat tinggi. Kita klik OK. Lanjut pada kecemasan belajar, kita juga masukkan data. 1 sama dengan sangat cemas, 2 sama dengan cemas, kita klik add. 3 sama dengan biasa saja, kita klik add. 4 sama dengan tidak cemas, kita klik add. Dan 5 sama dengan sangat tidak cemas. Kita klik add. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, sebelum melakukan uji korelasi, terlebih dahulu kita melakukan uji normalitasnya.
dengan mengklik Analyze, Descriptive Statistic, klik Explore, lalu pindahkan semua variabelnya. Setelah itu klik Plot. Setelah itu centang pada Normality Plot with Test, kemudian klik OK. Setelah keluar hasil normalitasnya, pada uji normalitas di sini kita menggunakan Sapir-Wheel karena jumlah datanya yaitu 50 orang, dan jika datanya lebih dari 50 orang, baru kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke, berdasarkan uji normalitas dengan Sapir-Wheel diperoleh signya itu 1 terkait dengan hasil belajar, signya 0,129, maka berkontribusi normal karena lebih dari 0,5. Dan sig pada motivasi belajar dan kecemasan belajar didapatkan 0,00, maka berkontribusi tidak normal karena datanya kurang dari 0,05. Maka data menunjukkan bahwa data tidak berkontribusi secara normal. Lanjut kita ke tes uji korelasi yang dimana kita melakukan klik Analyze, lalu Explore, lalu Correlate, lalu kita masukkan seluruh datanya, kita klik Spearman, lalu kita centang OK. Oke, nah ini dapat lihat hasil korelasinya. Nah, berdasarkan hasil uji korelasi Spearman-Rho diperoleh nilai hubungan antara hasil belajar dengan motivasi belajar sebesar 0,969 dengan nilai signifikasi 0,00. Karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka hubungan tersebut signifikan secara statistik. Nilai korelasi 0,0969 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif. Artinya, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. Selanjutnya, hubungan antara hasil belajar dengan kecemasan belajar memperoleh nilai korelasi sebesar min 0,967 dengan signifikansi 0,00. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hubungan ini juga signifikan. Nilai negatif menunjukkan arah hubungan yang berlawanan, artinya semakin tinggi kecemasan belajar siswa, maka hasil belajar cenderung menurun. Kemudian, hubungan antara motivasi belajar dengan kecemasan belajar memperoleh nilai korelasi sebesar negatif min 0,939 dengan signifikansi 0,00. Ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan negatif antara kedua variabel tersebut. Artinya, semakin tinggi motivasi belajar, maka kecemasan belajar cenderung semakin rendah. Jadi dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap hasil belajar. Kecemasan belajar memiliki hubungan negatif yang
sangat kuat terhadap hasil belajar. Semua hubungan antara variabel signifikan karena nilai sig sama dengan 0,00 kurang dari 0,05. Mungkin baik, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon di chat di kolom komentar. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.